Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, indahnya berbagi, cendekiawan pelosok negeri Iskandar. Kali ini saya akan berbagi untuk penyusunan tugas akhir atau penyusunan skripsi pada bab 1, 2, dan 3. Namun perlu saya sampaikan juga bahwasan memang dalam penyusunan bab 1, 2, dan 3 dalam kerangka penelitiannya memang tidak semua kampus itu memiliki model yang sama, tapi setidaknya ada hal yang sama di dalam kerangka penulisan ini, dan ini mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan mahasiswa dalam penyusunan tugas akhirnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita mulai untuk pembahasan ini dan ikuti sampai selesai. Kita masuk ke materi PowerPoint. Dalam materi PowerPoint ini dijelaskan dalam sistematika penulisan skripsi itu metode pendekatannya yang akan saya sampaikan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada perbedaan dalam kerangka penyusunan skripsi antara kualitatif dengan kuantitatif. Nanti perbedaannya di mana? Kita akan menjelaskan secara bertahap ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa skripsi itu sejatinya adalah belajar melakukan penelitian dan menyusun laporan menurut kaidah keilmiahan yang baku. Jadi skripsi itu adalah bukan untuk menemukan teori baru ya atau memberikan kontribusi ilmiah. Karena itu, ketika kalian membuat skripsi, khususnya mahasiswa S1, maka replikasi yang sudah kalian buat itu sudah sangat cukup ya. Dalam artian sudah sesuai dengan kaidah keilmuan atau kaidah keilmiahan baku dalam tata cara penulisan. Nah, itu harus dipahami dulu. Jadi, untuk menulis itu tidak perlu kita berpikir bahwasanya penelitian ini harus menemukan hal-hal yang baru atau teori baru. Tapi setidaknya penelitian yang kalian lakukan itu sudah memang memiliki unsur-unsur ilmiah di dalam penulisannya maupun di dalam metode-metode penelitiannya. Nah, kemudian di sini kita harus pahami dulu. Poin yang pertama adalah kita itu biasanya di kampus itu biasa kita memilih sendiri dosen pembimbing yang kita inginkan. Tapi terkadang memang atau fakultas itu ada yang memberikan dosen pembimbing untuk kita. Tentu saja kalau menurut kalian itu lebih enak kalau bisa memilih sendiri ya dosen pembimbing untuk skripsi. Nah, tapi khususnya untuk di universitas tempat saya sendiri, karena untuk menjaga keilmuan dan fokus dalam penelitian dosen dan pengabdiannya, maka kita dituntut untuk melakukan yang namanya roadmap penelitian. Tentunya juga roadmap penelitian ini menuntut kita untuk membuat sebuah piramida keilmuan. Nah, sehingga piramida keilmuan ini diambil dari proses-proses bimbingan skripsi dan judul-judul yang mahasiswa kerjakan. Maka dari sinilah kemudian kita dosen yang akan menentukan judul skripsi dari mahasiswa tersebut. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kalau mahasiswa itu memiliki judul sendiri dan itu judul kemudian bisa dihubungkan dengan keilmuan dosen dan bisa dilakukan, maka judul tersebut bisa diteruskan untuk dilanjutkan pada tahap proposal. Baik,
Jadi poin yang kedua adalah skripsi itu disiapkan 1 atau 2 semester sebelum waktu terjadwal. Jadi di antara semester 7 dan 8. Nah, semester 7 setelah kuliah kerja nyata biasanya itu sudah mulai untuk pengusulan daripada judul penelitian. Kemudian kita sudah mendapatkan dosen bimbingan skripsi. Nah, setelah itu mungkin juga setelah KKN itu bisa sudah mulai untuk melakukan bimbingan sampai kemudian proses revisi dan maju seminar proposal. Ada juga yang memang di semester 8 nanti baru mereka melakukan bimbingan sampai kemudian selesai. Oke, yang ketiga, dalam mencari referensi atau bahan acuan, pilih jurnal paper yang mengandung unsur kekinian dan diterbitkan oleh jurnal yang terakreditasi. Nah, ini sebagai referensi saja bagi mahasiswa agar materi-materi atau permasalahan yang diambil itu kaitannya dengan judul tadi itu sudah memiliki bahan. Ya, paling mudah ini bahan sekunder ya. Untuk teorinya termasuk juga untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh penelitian lain dengan fokus yang sama ya, seperti itu. Selanjutnya adalah penulisan proposal itu ditulis dengan garis besar ya. Jadi bisa menjadi alat bantu yang akan digunakan ketika mengajukan topik judul kepada dosen pembimbing. Nah, artinya itu sebuah masalah yang bisa menjadi dasar kenapa kemudian kita mengambil judul tersebut. Jadi kita bisa menjelaskan secara umum latar belakangnya, kenapa dan mengapa kita mengambil judul tersebut. Dan apa yang ingin kita ketahui dari objek yang akan kita teliti. Seperti itu, ya. Kita lanjut di sini. Nah, kalian pula bisa juga melihat contoh skripsi di perpustakaan atau bisa juga bertanya kepada senior-senior kalian tentang pengalaman mereka saat menyusun skripsi dan berinteraksi pula kalian dengan dosen pembimbing jika memang sudah ditentukan. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, sebagai bahan utama pengetahuan kalian ketika ada komunikasi dengan dosen pembimbing, kalian akan tahu keahlian keilmuan yang sejalan dengan perilaku keilmuan dosen itu di bidang apa. Maka nanti ketika kalian mengajukan judul itu sudah sesuai dengan disiplin ilmu dosen tersebut ya, sehingga ada kecocokan dan prosesnya pun juga pasti agak lebih cepat ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sebelum kita melakukan ajukan judul, yang pertama kita harus perhatikan dulu tentukan lokusnya. Lokus itu tempat ya, tempat di mana kita melakukan penelitian. Yang kedua, tentukan fokusnya atau temanya, masalahnya apa. Dan yang ketiga, lakukan observasi awal dulu. Karena observasi awal ini sangat penting untuk menentukan sejauh mana objek dan subjek yang kita teliti itu bisa digunakan sebagai dasar untuk penelitian kita. Yang pertama, apakah memang itu bisa diteliti atau tidak? Yang kedua, apakah tempat yang kita lakukan penelitian itu bersedia, misalkan di kantor desa, kantor dinas, atau kantor apapun lah, itu diterima atau tidak. Maka ini akan menentukan seterusnya. Jadi sehingga 3 hal ini harus kita lakukan dahulu ya. Karena terkadang sudah kita tentukan fokusnya, lokusnya, ternyata
kita belum melakukan observasi awal. Begitu kita disetujui judulnya, kemudian melakukan observasi, setelah itu ternyata mereka tidak bersedia, ya, seperti itu. Nah, jadi garis besar yang perlu saya sampaikan adalah setiap dosen itu memiliki keahlian keilmuan yang berbeda-beda. Maka kemudian pastikan kalian memilih judul sesuai dengan kelompok keilmuan dosen. Nah, kalian harus tahu dulu di bagian awal ini ya, bahwa skripsi itu sebenarnya sama dengan mata kuliah, ya. Tapi bedanya di sini adalah dalam hal bentuk dan proses belajar mengajar dan cara penilaiannya. Karena bobot skripsi itu memang sudah ditetapkan dalam buku pedoman dan nilai SKS-nya itu memang paling besar di antara mata kuliah lainnya, itu sebesar 6 SKS. Nah, dalam proses pembimbingan ini, skripsi ini, tentu kalian akan diarahkan sampai dari mulai judul sampai selesai dalam keseluruhan, ya, baik dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di bagian awal ini kita akan lihat dulu. Jadi apa yang kalian lakukan ketika untuk menyusun skripsi, dan jangan pernah berpikir untuk takut ya. Apalagi sudah melihat teman seperti kelihatannya disulitkan sama dosennya, bahkan gak maju-maju, ya. Nah, jangan pernah berpikiran negatif terhadap kondisi orang tersebut. Pastikan kalian bisa, dan mulailah hari ini, dan tentukan hari ini kapan kalian bisa menyusun, ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus dikerjakan pada saat menyusun setelah judul diterima, di ACC sama pembimbing, kemudian kita memulai. Nah, di bab awal atau kita sebut dengan bab 1 itu ada namanya pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu terdiri dari yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang keempat adalah manfaat. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Nah, dalam menyusun latar belakang, ya, kita harus perhatikan dulu adalah konsepnya adalah piramida terbalik, ya. Piramida terbalik dari umum ke khusus, ya. Nah, jadi dalam slide ini mohon maaf, ini terbalik. Justru ini yang salah, ini yang E sebenarnya posisinya di atas, ya. Yang A posisinya di bawah. Ini sebenarnya saya kelupaan untuk mengaturnya, tapi pada prinsipnya adalah piramida terbalik. Jadi dari yang umum baru kemudian yang khusus. Nah, jadi pada saat kita membuat latar belakang masalah, kita pastikan dulu bahwa ada permasalahan umum. Permasalahan umum itu bisa kita uraikan, ya, kita uraikan. Ya, misalkan masalah pelayanan KTP. Nah, pada saat di awal kita bisa saja menjelaskan terkait pelayanan itu seperti apa. Kemudian masuk ke peraturan yang mendukung atau ada uraian dengan landasan teori. Nah, misalkan peraturan pelayanan tentang Undang-Undang Pelayanan Publik. Maka ini dimasukkan juga di latar belakang pada paragraf kedua atau ketiga. Nah, kemudian kalau diperlukan, silakan ditambahkan argumen para pakar, ya. Argumen para pakar. Mungkin ada teori-teori dari
para pakar tentang pelayanan, itu bisa dimasukkan. Kemudian selanjutnya pada paragraf berikutnya itu dia akan semakin mengkerucut, yaitu ada masalah khusus. Nah, uraikan masalah khusus ini secara spesifik. Artinya kalau pelayanan yang kita bicarakan secara umum tadi, maka secara spesifiknya pelayanan yang kita maksud dalam penelitian ini adalah pelayanan tentang pembuatan KTP di desa A, kecamatan B, Kabupaten C. Itu contoh seperti itu. Maka akan terlihat jelas masalahnya secara spesifik. Yang selanjutnya adalah ketika itu sudah kita tentukan, maka kita akan tahu jelaskan maksud dan tujuannya. Dalam artian, dalam isian latar belakang di akhir itu, kita sudah menjelaskan secara umum terkait dengan judul penelitian kita dan seterusnya, ya. Nah, selanjutnya adalah latar belakang, ya. Latar belakang masalah di sini tentang data fakta di sekitar variabel. Nah, gambaran khusus mengenai hal yang hendak diteliti yang berada di lokasi penelitian. Oke, latar belakang yang dimaksud di sini itu adalah tentang fakta, ya, tentang fakta atau data di sekitar variabel penelitian. Apa itu variabel? Variabel itu adalah objek yang kita akan teliti, ya. Artinya kalau misalkan itu judulnya pelayanan, berarti pelayanan itu termasuk bagian daripada variabel. Nah, kemudian yang kita teliti apa? Misalkan pelayanan tentang pembuatan KTP. Berarti pembuatan KTP itu termasuk juga dalam variabel. Nah, maka gambaran khusus mengenai hal yang hendak diteliti yang berada di lokasi penelitian. Arti pentingnya hal itu diteliti dan menariknya masalah yang akan diteliti. Nah, yang kedua adalah kita membuat rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah pernyataan mengenai permasalahan apa saja yang akan diteliti untuk memperoleh jawaban. Rumusan masalah dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sebenarnya memuat tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Nah, kuncinya itu seperti ini. Ketika rumusan masalah itu bertanya tentang permasalahan dari judul tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menjawab dari perumusan masalah. Misalkan dalam perumusan masalah itu contohnya adalah bagaimanakah pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk secara online di Kelurahan A, Kabupaten B. Contoh seperti itu. Maka tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan KTP di kelurahan ini dan seterusnya, ya. Nah, itu udah gambarannya seperti itu. Kalau misalkan perumusan masalahnya ada dua, maka tujuan penelitiannya juga ada dua dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dapat berupa manfaat secara teoritik, manfaat praktis, dan rekomendasi. Nah, manfaat teoritik ini yang kita maksud adalah untuk menambah pengetahuan, ya, menambah pengetahuan sebagai dasar kita ya. Jadi ibaratnya gini, kita memperkaya
daripada ilmu pengetahuan yang kita teliti. Ambil contoh tentang pelayanan. Nah, jadi artinya kita bisa menambah pengetahuan kita tentang pelayanan itu seperti apa, ya. Maka ini akan memperkaya secara umum terkait dengan teori-teori. Yang kedua yaitu masalah manfaat praktis. Nah, maksudnya manfaat praktis ini adalah hasil penelitian kita ini dapat memberikan rekomendasi atau kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait atau yang membutuhkan. Maka inilah poin yang menjadi dasar manfaat penelitian dalam kita melakukan, ya. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini atau kita sebut biasanya adalah dalam penyusunan skripsi itu bab 2. Isinya apa? Yaitu terkait dengan teori-teori atau penyebutannya adalah landasan teori. Oke, landasan teori. Nah, yang pertama dalam bab 2 itu di bagian A, itu judulnya adalah tinjauan pustaka. Ingat, ada perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Jadi kalau penulisan di tinjauan pustaka itu biasanya kualitatif. Tapi kalau tulisan dalam kuantitatif itu biasanya menulisnya adalah kerangka teori, ya. Jadi pada saat masuk ke bab 2 di poin A atau di bagian A, kalau penelitian kalian itu kualitatif, maka untuk menyebutkannya adalah tinjauan pustaka. Tapi kalau kuantitatif, maka yang ditulis adalah kerangka teori. Nah, jadi teori-teori yang apa yang dimasukkan? Tentunya teori-teori yang berkaitan dengan pusat perhatian dari penulisan atau gambaran teori dari variabel judul penelitian. Kita ambil contoh tadi masalah pelayanan. Maka teori-teori yang kita masukkan itu ya berkaitan dengan pelayanan. Karena nanti pelayanan itu akan banyak. Sub-sub teori dari pelayanan itu kan banyak, ya. Bagaimana juga pelayanan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Ini akan menambah pengetahuan kalian, dan teori-teori yang harus kalian masukkan di dalam bab 2 itu kalau sebagian kampus ya ada memiliki batas kadaluarsanya gitu ya. Artinya teori yang boleh kita ambil itu biasanya 15 tahun ke bawah, ya, atau 10 tahun terakhir dan seterusnya. Misalkan kalau 10 tahun terakhir itu, kalau sekarang tahun 2020 berarti yang paling dibolehkan paling bawah itu adalah tahun 2010. Misalnya begitu. Jadi di bawah 2010 itu nggak boleh dipakai karena ini menjadi landasan ketentuan dari pedoman masing-masing fakultas seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulunya apa? Ini penelitian yang terkait juga sebagai upaya untuk menunjukkan originalitas karya yang telah dibuat. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari penelitian terdahulu, ya, ini sebenarnya yang pertama untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dengan tema sejenis, ya. Jadi ada terlihat gitu. Jadi kita bisa mereview bahwa penelitian kita ini pernah dilakukan oleh orang lain, tapi tempat yang berbeda, ya, tapi dengan fokus yang sama seperti itu. Nah, penelitian terkait juga itu sebagai upaya
untuk menunjukkan bahwa karya kita ini asli gitu, bukan melakukan yang namanya duplikasi atau plagiat tulisan orang lain atau hasil skripsi orang lain. Maka itu fungsi daripada penelitian terdahulu, bahwa kita memiliki originalitas dalam penyusunan skripsi, tidak sama dengan yang lain. Nah, dan itu juga sebagai bahan referensi kita terhadap penelitian-penelitian yang hampir sama. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah di sini yang kita biasa masuk setelah penelitian terdahulu itu adalah kerangka penelitian, atau disebut dengan alur pikir, atau disebut dengan kerangka pemikiran, ya. Nah, inilah sebenarnya jaringnya maksudnya itu adalah formatnya, bahwa penelitian kita nanti itu maunya mengarah kemana dan kemana, dan akhirnya kemana, prosesnya seperti apa, dari mulai input, kemudian masuk ke proses, baru masuk ke output. Nanti akan terlihat di dalam kerangka penelitian ini. Makanya kemudian ketika kita membuat kerangka penelitian atau alur pikir, itu harus secara sistematis, ya, secara sistematis, kemudian terukur dan terarah. Jadi kita bisa melihat dari kerangka ini, atau orang lain membaca skripsi kita akan terlihat, oh kita memulainya dari sini, kemudian masuk ke bagian ini dan bagian yang terakhir, seterusnya itu akan terlihat nantinya. Maka secara umum orang cukup melihat kerangka penelitian kita, maka kemudian dia bisa mengetahui bab-bab berikutnya atau bagian berikutnya yang akan diteliti, seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini saya perlu jelaskan terkait dengan konsep yang tadi, ya, yang disebut dengan kerangka berpikir. Nah, dalam justifikasi bahwa konsep yang satu itu berhubungan dengan konsep yang lain, ya. Nah, kalau di sini sebenarnya, ya, ada yang disebut dengan hipotesis, ya, hipotesis. Nah, apa tuh hipotesis? Kalau penelitian kuantitatif itu ada di bagian selanjutnya, perumusan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Sebenarnya di sini adalah justifikasi bahwa konsep yang satu berhubungan dengan konsep yang lain. Nah, menerangkan melalui teori-teori yang melandasinya serta generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis. Kemudian yang kedua, menerangkan pertautan antara konsep-konsep, variabel-variabel yang sedang diteliti. Nah, kemudian merumuskan hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Nah, jadi hipotesis ini artinya adalah dugaan sementara, ya, dugaan sementara. Nanti akan kalian lihat pada skripsi-skripsi kawan-kawannya atau seniornya. Yang selanjutnya juga, kita dalam menyusun itu bisa menggunakan gambar atau ilustrasi model hubungan antara konsep atau antar variabel. Nah, biasa kalau di jurusan FISIP, ya, untuk penelitian kualitatif, biasa gambar atau ilustrasi model seperti ini atau kerangka itu biasa selalu ada, gitu, ya, selalu ada, karena memang terlihat jelas arah penelitiannya seseorang yang mau diteliti itu apa, variabelnya itu apa-apa saja. Jadi terlihat jelas di situ, ya. Nah, kemudian di sini saya jelaskan hipotesis untuk penelitian kuantitatif. Jadi kalau di kualitatif itu hanya sampai di alur pikir tadi atau di kerangka pemikiran. Tapi kalau misalkan dia kuantitatif, setelah dia
alur pikir, maka di poin selanjutnya dia harus menentukan hipotesis, ya. Nah, hipotesis ini di penelitian kuantitatif memang menjadi keharusan, karena hipotesis sendiri itu kan adalah dugaan, jadi dugaan sementara terkait dengan yang ingin diketahui, ya. Nah, di sini yang dimaksud hipotesis itu adalah peneliti merumuskan masalah yang kemudian akan dijawab dengan hipotesis, ya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dikemukakan. Hipotesis berfungsi sebagai penunjuk jalan yang memungkinkan kita untuk mengarahkan diri secara selektif di dalam kegiatan pengumpulan data. Kemudian, hipotesis merupakan kristalisasi dari proses pemikiran yang disusun secara deduktif dengan premis-premis dari pengetahuan ilmiah yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, bila nanti peneliti merumuskan lebih dari satu hipotesis, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis mayor atau hipotesis minor atau subhipotesis. Jadi hipotesis itu bisa saja 1, 2, 3, 4 atau di bawahnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah bagian akhir atau dalam penyusunan skripsi itu disebut dengan bab 3. Nah, di bab 3 inilah kemudian terlihat bagaimana sih desain penelitian kita. Kita mau menggunakan metode penelitian yang apa, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, maka di bab 3 ini akan jelas terlihat metode atau desain penelitian kita, ya. Nah, dalam sistematika penelitian ini ada 2. Saya jelaskan. Ini adalah sistematika untuk penelitian kuantitatif. Jadi di awal saya jelaskan bahwa dalam kerangka penulisan skripsi pada bab 1, 2, dan 3 untuk kuantitatif dan kualitatif itu tidak sama, ya, tidak sama. Ada susunan yang berbeda atau ada yang ada di kuantitatif, tidak ada di kualitatif, karena berbeda jenis penelitiannya. Nah, yang pertama adalah untuk penelitian kuantitatif, yang kita masuk di poin yang pertama, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Itu dijelaskan di awal, ya, lokasi di mana, waktu penelitiannya kapan, dan selesainya sampai kapan. Yang kedua adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian kita apa? Kuantitatif apa, dengan pendekatan yang apa, ya. Karena dalam jenis penelitian kuantitatif itu pendekatannya juga memang banyak, ya. Nah, jadi kalau misalkan jenis penelitiannya apa, misalkan penelitiannya kuantitatif, deskriptif, bisa juga kita menggunakan metode kuantitatif kualitatif atau disebut dengan mix, gabungan. Nah, dalam arti lain juga penelitian kuantitatif itu dapat menggunakan sejumlah pendekatan yang lain atau metode penelitian yang lain, seperti dengan menggunakan metode penelitian survei, eksperimen, misalkan analisis data sekunder, atau analisis lain. Nah, metode-metode ini bisa dipilih salah satunya, gitu. Misalkan kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei atau menggunakan pendekatan eksperimen, maka salah satunya yang akan kita pilih, ya. Yang selanjutnya itu adalah populasi dan sampel, ya. Nah, apa itu populasi dan sampel? Nah, dalam penelitian kuantitatif yang disebut dengan populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Ya, misalkan kita ingin meneliti masyarakat di satu wilayah, atau sederhananya begini, kita misalkan ingin meneliti mahasiswa di ruangan ini, ya,
ada contohnya ada 40 orang. Maka kita meneliti di ruangan ini sebanyak 40 orang, maka itu disebut dengan populasi. Kalau sampel, kita mengambil dari populasi. Populasi 40, maka kita mengambil sampelnya atau beberapa orang saja dari 40 orang ini, maka itu disebut dengan sampel. Nah, berapa besaran sampel itu? Itu ada ketentuannya. 15 ke 10, 15 atau 20% dari jumlah populasi. Ya. Jadi itu ketentuan-ketentuannya di dalam menentukan atau menentukan dari sebuah populasi dan sampel. Nah, untuk pengambilan sampel, kita juga harus tahu cara tekniknya. Teknik penarikan sampel seperti apa, kemudian ukuran sampel itu seperti apa. Nah, secara statistik, ukuran sampel itu biasa ditarik dari rumusan atau dari rumus dengan mengingat besaran confidence intervalnya, ya, perbandingan antara heterogenitas populasi dengan besaran sampelnya, ya. Jadi ya seperti saya katakan tadi, itu tidak serta-merta kita ngambil beberapa orang, tapi ada ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah di sini uji reliabilitas, ya. Uji reliabilitas. Oh, bukan, nomor 4 ya. Kita dari populasi dan sampel, kita masuk ke variabel penelitian, ya. Nah, variabel penelitian atau biasa disebut dengan definisi operasional, ya. Definisi operasional. Nah, rumuskanlah definisi operasional itu setiap variabel yang akan diteliti. Sementara definisi operasional itu adalah definisi yang menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan, ini kita harus jelaskan. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan misalnya adalah kuesioner, tes, atau angket. Ya, biasanya dipakai kuesioner atau tes atau angket. Nah, ini yang dipakai. Kemudian yang selanjutnya adalah uji reliabilitas dan validitas. Ya, uji reliabilitas dan validitas. Apa itu uji reliabilitas dan validitas? Nah, dalam penelitian kuantitatif perlu kita melakukan yang namanya uji reliabilitas dan validitas secara statistik. Nah, untuk apa ini? Yaitu untuk menguji derajat daripada reliabilitas dan validitas instrumen kita. Ya. Jadi banyak yang bisa dipakai dalam untuk menguji validitas data atau instrumen kita. Itu biasa kita menggunakan uji product moment, uji reliabilitas, biasa digunakan juga dengan Cronbach alpha dan lain sebagainya. Ya, yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik statistik untuk analisis data yang dipilih memang harus mampu menjawab pertanyaan yang diketengahkan di dalam rumusan masalah penelitian. Bila analisis statistik dipilih untuk membuktikan hipotesis, maka peneliti harus mengacu pada prosedur pengujian hipotesis dengan cara merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif serta menyebutkan besaran alfa errornya yang dipilih. Jadi ada sudah ketentuannya dalam penentuan daripada teknik analisis data, ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah
Sistematika untuk penelitian kualitatif. Nah, apa itu penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif itu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Apa aja bagian-bagiannya? Yang pertama, sama seperti di kuantitatif, itu lokasi dan waktu penelitian. Yang kedua, itu adalah jenis penelitian. Nah, jenis penelitian di sini tidak sama dengan kuantitatif, ya, karena penelitian kualitatif itu dapat juga menggunakan sejumlah pendekatan atau metode penelitian diantaranya misalkan kita menggunakan grounded, ya, etnografi, misalkan studi kasus, atau kita bicara tentang naturalistik atau fenomenologi, ya, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi di sini dalam penelitian kualitatif itu pendekatannya juga ada seperti kuantitatif, ya, itu. Kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif, ya, istilah populasi itu biasa dinamakan dengan apa namanya, social situation, ya, situation atau situasi sosial, ya, yang terdiri dari 3 elemen: tempat, pelaku, dan aktivitas, ya. Samplingnya biasanya juga menggunakan non probability sampling, meliputi sampling sistematis, bisa sampling kota, bisa sampling eksidental, dan purposive sampling atau serta menggunakan snowball sampling. Kita lihat untuk populasi, ya. Kemudian di situ ada selanjutnya adalah data dan sumber data. Nah, kalau di kualitatif, ya, untuk yang sampel tadi saya belum jelaskan. Kalau di kualitatif itu nggak ada sampel, yang ada adalah langsung populasi. Biasanya populasi ya sekaligus juga sampel, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ya, adalah data dan sumber data. Data dan sumber data di sini, ya, kita harus menjelaskan data apa saja yang hendak kita kumpulkan, serta sumber atau asal dari data yang hendak dikumpulkan itu. Contohnya misalkan data mengenai sebab-sebab orang perceraian, atau dapat diperoleh di kantor, misalkan di kantor agama, ya. Jadi contoh-contoh seperti itulah, contoh-contoh data-data. Ini bisa data dan sumber data. Datanya di mana dan sumber datanya didapat dari mana, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk di berikutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini dalam kualitatif, ya, lazimnya biasanya kita menggunakan wawancara mendalam atau disebut dengan in-depth interview, ya. Kemudian juga digunakan yang namanya observasi atau pengamatan.
Kita juga menggunakan yang namanya studi dokumentasi. Kita juga bisa menggunakan yang namanya gambar atau perekaman gambar atau audio, video, itu bisa juga kita menggunakan pendekatan untuk pakai FGD, ya, Focus Group Discussion, ya. Yang selanjutnya adalah validitas data. Kenapa ada validitas data? Karena ini penting, ya. Ini menunjukkan bahwasannya validitas data ini menunjukkan data yang kita gunakan itu benar-benar valid, gitu, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teknik validitas data yang digunakan tergantung pada penelitian yang kita pilih, ya. Jadi seperti itu ada beberapa macam teknik validitas data. Bisa kita menggunakan yang namanya triangulasi, ya, itu salah satu contoh. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu tergantung pada strategi penelitian kita yang kita pilih. Bagi strategi penelitian tertentu, misalnya penelitian grounded, ya, memiliki teknik analisis yang berbeda bila peneliti menggunakan strategi penelitian yang lain. Misalnya bukan penelitian grounded, dia bisa menggunakan survei, ya, atau menggunakan metode penelitian misalkan studi kasus dan lain sebagainya, ya. Oke. Nah, baik, jadi cukup mungkin yang saya sampaikan untuk terkait dengan pembahasan bab 1, 2 sampai 3. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan ayo mulai sekarang kita harus memulai untuk menyusun skripsi agar nanti tidak ditinggal oleh teman-temannya atau bahkan nanti disusul oleh adik-adik kelasnya, ya. Mudahan materi ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan berikutnya. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang komentar atau ada kekurangan dalam pembahasan materi ini, saya mohon masukan dan sarannya atas perhatiannya, ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, ya. Semoga nanti bisa memberikan materi yang lain lagi terkait dengan pembahasan penyusunan skripsi nanti pada bab-bab berikutnya, atau kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.